berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorasi, maka kami harus melakukan proses pemenuhan persyaratan material dan juga persyaratan formil agar restoratif justice itu bisa tuntas. Jadi melihat permasalahan dari Leslar sendiri gimana? Bukan udah kemarin tersangka terus sekarang Lesti mencabut gugatannya sendiri. Alhamdulillah, emang itu yang kami harapkan. Soalnya kasihan ya, dia rumah tangganya punya anak, berkembang, kasihan sama anaknya. Kalau mereka nggak punya anak ya itu udah gimana, udah risikonya lah ya. Tapi kalau masih bisa dipertahankan ya apa salahnya gitu, karena mikir anak, kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas PPAPP yang membidangi masalah perempuan dari Provinsi DKI Jakarta, Ibu Tuti Kusumawati beserta tim, ada unitnya beliau TP2 TP2 yang sejak tadi pagi ya mendampingi korban. Kemudian yang saya hormati Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan media, Bapak dan Ibu, Abang dan Kakak yang sudah bekerja keras menunggu. Mohon maaf ada keterlambatan. Izinkanlah kami dari Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan perkembangan terkini penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban Saudari L atau Saudari LK yang diduga dilakukan oleh suaminya, yaitu Saudara MR alias Saudara RB. Saudara RB atau Saudara MR ini telah kami lakukan penahanan kemarin berdasarkan bukti yang cukup. Pasal yang kami persangkakan berdasarkan peristiwa hukum yang kami kumpulkan, berdasarkan bukti yang cukup yang kami kumpulkan adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tersangka RB diduga melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya, Saudari L alias LK, sehingga saudari L alias LK terhalang kegiatannya, aktivitas sehari-harinya selama beberapa hari. Kejadian tanggal 28 September jam 1:01:51 dini hari dan juga jam 9:47 WIB pada tanggal 28 Desember. Akibat dari perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tersangka RB menyebabkan ada luka lebam di tangan kanannya Saudari L, kemudian di siku kirinya juga luka, dan juga di leher. Karena perbuatan yang dilakukan oleh tersangka RB adalah mendorong korban hingga jatuh, kemudian menyeret korban dengan kedua tangannya, kemudian menjatuhkan korban ke kasur, dan yang terakhir adalah mencekik korban dengan kedua tangannya. Sehingga keesokan harinya tanggal 29 sampai dengan tanggal 3
saudari L dirawat di rumah sakit dan terhalang aktivitas kegiatan sehari-harinya selama kurang lebih 6 hari. Berdasarkan bukti yang cukup tersebut, kemarin kami melakukan penahanan, kemudian rekan-rekan juga sudah kami lakukan press release, dan tadi malam setelah press release selesai, saudari L datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, kemudian secara tertulis menyampaikan surat permohonan pencabutan laporan polisi dan surat permohonan untuk dilakukan restoratif justice atau keadilan restorasi. Kemudian kami juga telah menerima surat permohonan penangguhan penahanan dari kuasa hukum tersangka RB, dan juga kami sudah menerima surat permohonan penangguhan penahanan dari keluarga tersangka, dalam hal ini korban, juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Perlu kami jelaskan bahwa permohonan restoratif justice sudah kami lakukan sejak kami terima surat permohonan itu dari korban dan kuasa hukumnya. Jadi sejak tadi malam sudah berlangsung proses restoratif justice. Berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorasi, maka kami harus melakukan proses pemenuhan persyaratan material dan juga persyaratan formil agar restoratif justice itu bisa tuntas. Perkembangan proses restoratif justice juga melibatkan dari TP2 P2A dari Dinas Perempuan di provinsi. Beliau melakukan pendampingan terhadap korban, kemudian dilakukan asesmen secara langsung oleh penyidik didampingi beliau. Yang kami dapatkan bahwa tidak ada tekanan, bahwa korban mencabut laporannya atau bermohon restoratif justice ini tanpa tekanan. Namun dalam proses pemenuhan restoratif justice itu masih ada beberapa persyaratan formil dan material yang belum terpenuhi. Sehingga setelah ini proses restoratif justice masih akan terus kami lakukan. Walaupun demikian, permohonan penangguhan penahanan dari istri tersangka, dalam hal ini korban, dan juga permohonan penangguhan penahanan dari penasihat hukum tersangka kami kabulkan. Sehingga nanti setelah ini kami akan melakukan penangguhan penahanan, proses penangguhan penahanan. Ada kewajiban berdasarkan pasal 31 ayat 1 KUHP yang harus dilakukan oleh tersangka yang dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya, yaitu wajib lapor. Jadi tersangka RB nanti setelah ditangguhkan tetap harus melakukan kewajibannya untuk wajib lapor, dan proses penyidikannya masih berlangsung. Di samping proses restoratif justice juga masih berlangsung. Kenapa proses restoratif justice masih berlangsung? Kami ulangi lagi, karena persyaratan material dan persyaratan formil dari proses restoratif justice belum terpenuhi. Kemudian pada kesempatan yang baik ini tentunya kami ingin memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa
kita harus kembali kepada tujuan hukum, yaitu adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum yang kami lakukan sesuai asas dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Asas dan tujuannya adalah pengembalian keharmonisan keluarga. Tapi undang-undang ini juga punya tujuan untuk mencegah agar perbuatan kekerasan dalam rumah tangga ini tidak terjadi lagi, dan undang-undang ini juga punya tujuan untuk menindak para pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Artinya kedua belah pihak diayomi dan dilakukan tindakan proporsional, yang menjadi korban dilindungi, yang melakukan tindak pidana juga ditindak berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh dia. Sehingga dampak atau implikasi preventifnya juga harus ada. Perlu kami tegaskan bahwa apabila orang melakukan, siapapun yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan dilaporkan kepada pihak kepolisian, itu pasti akan diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sehingga kami sampaikan, bagi yang belum melakukan tindak pidana kekerasan rumah tangga, mohon hati-hati. Sehingga apabila kita melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, itu dapat dipidana berdasarkan pasal pidana yang diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini perlu kami sampaikan agar pencegahan kejahatan itu terjadi dalam lingkup rumah tangga. Apakah kepala keluarga yang melakukan kepada anggota keluarga, kepada asisten rumah tangga, dalam lingkup rumah tangga, ini ada sanksinya. Nah, inilah dampak implikasi preventif ini harus kami sampaikan. Di sisi lain ada juga kepentingan negara untuk menuntut bagi siapapun yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya kami menghaturkan terima kasih kepada Ibu Tuti Kusumawati beserta tim dari Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta yang telah membantu kami dalam mekanisme restoratif justice. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa keadilan restorasi atau restoratif justice ini harus murni inisiasi dari kedua belah pihak, yaitu pihak korban dan pihak pelaku. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya setelah dilakukan asesmen dibantu ini, sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Di sisi lain, tersangka RB karena prosesnya masih lanjut juga masih harus melakukan kewajibannya sebagaimana diatur di pasal 31 ayat 1 KUHP, harus wajib lapor sambil menunggu proses RJ ini selesai. Itu yang harus dia lakukan. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan sebagai perkembangan terkini
penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami saudari L yang dilakukan oleh suaminya tersangka RB. Kemudian pada kesempatan yang baik ini tentunya kita juga ingin mendengarkan himbauan, arahan dari beliau dan juga mungkin pesan-pesan kepada masyarakat, Bu. Karena menangkap seorang pelaku kejahatan itu baik, tapi mencegah perbuatan tindak pidana itu lebih mulia. Mohon Ibu berkenan memberikan sepatah dua patah kata. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, Pak Kapolres, Pak Kasat, dan juga Bapak Ibu, teman-teman sekalian media yang saya hormati. Pada malam hari ini kami dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta hadir memenuhi undangan di sini untuk bersama-sama menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat. Artinya hal yang sekarang ini kita hadapi tentu menjadi hal yang sudah sangat luas liputan medianya, Pak Kapolres, kita semua menyadari itu. Jadi berdasarkan permohonan dari pihak Polres Jakarta Selatan kepada salah satu unit yang ada di Dinas PPAPP ini, yakni yang bernama UPT P2TP2A. Ini kami diminta untuk melakukan pendampingan karena memang penanganan korban tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak itu dilakukan dengan bersama-sama antara kepolisian juga dengan P2TP2A, dan ini SOP-nya sudah sangat terjalin dengan sangat baik. Bahkan antara Polda Metro Jaya, yakni Pak Kapolda, dengan Gubernur DKI Jakarta juga sudah memiliki MOU dalam hal itu, yang sebenarnya kita lebih banyak menekankan untuk promotif preventif ya Pak ya, agar tindak kekerasan semacam ini tidak terjadi. Dan tadi Pak Kapolres sudah baik sekali menghimbau bahwa mencegah itu jauh lebih mulia, dan pencegahan itu tidak bisa dilakukan oleh kita saja, pemerintah, kepolisian, tapi kita semua melakukan pencegahan. Nah, apabila sudah terjadi tindak kekerasannya, maka undang-undangnya jelas dan tegas mengaturnya, baik korban maupun pelaku. Kami dalam konteks menangani korban, apabila korban ini kemudian dimintakan pendampingan dari kami, dari UPT P2TP2A yang ada di bawah Dinas PPAPP ini, maka kami lakukan pendampingan. Setidaknya pendampingan itu dalam hal berkaitan dengan konsultasi hukum, walaupun dalam konteks ini sudah punya pengacara, tetapi hukum dari pemerintah juga hadir, dan ini bisa diakses oleh siapa saja layanan kita ini, dan tentu saja secara cuma-cuma Pak Kapolres. Selain itu juga kita melakukan pendampingan psikoedukasi. Jadi psikoedukasi kita berikan, kita memiliki konselor-konselor terkait dengan psikologi klinis dan juga psikolog biasa, juga advokat-advokat yang ini semua dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta melalui P2TP2A. Ini bisa diakses secara luas bagi masyarakat dan kita berikan layanan ini cuma-cuma. Konsultasi silahkan dilakukan, apabila diperlukan konsultasi kepada kami bisa diakses melalui Jakarta Siaga 112 atau WhatsApp Pak. Kita memiliki juga ini Bapak Ibu unit reaksi cepat 24 jam sehari 7 hari seminggu yang bisa diakses juga, ini layanan cuma-cuma di 0813 176 17622. Apabila WhatsApp ke sana 24 jam kita layani, silahkan untuk tidak ragu-ragu lapor, karena pada hakikatnya yang namanya kekerasan itu bisa terjadi, ya korban itu bisa terjadi terhadap siapapun, pelakunya juga bisa oleh siapapun dan dimanapun tempatnya. Ini merupakan sebuah hal yang patut kita waspadai dan juga
Mari bersama-sama kita cegah bersama, dimanapun bisa terjadi. Yang seharusnya dia aman, nyaman, berada di rumah, tapi ternyata malah terjadi tindak kekerasan. Dan ini sudah hal yang perlu kita itu tadi edukasikan, kata Pak Kapolres, agar masyarakat luas juga memiliki pemahaman, pengetahuan untuk bersama-sama mari kita cegah. Bahkan Undang-Undang 23 tahun 2004 yang tadi disitir juga oleh Pak Kapolres itu ya, terkait dengan penghapusan KDRT ini, di sana juga mengamanatkan diantaranya bahwa barang siapa melihat, mendengar, mengetahui itu bisa lapor, walaupun korban tidak lapor. Barang siapa melihat, mendengar, dan juga mengetahui itu dihimbau, diwajibkan oleh Undang-Undang 23 tahun 2004 ini untuk melapor. Begitulah ikhtiar kita, upaya kita, lebih kepada yuk cegah bareng-bareng tindak kekerasan, utamanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Jadi itu kami sudah melakukan secara formalnya. Tadi kalau Pak Kapolres selalu mengatakan ada syarat formal dan material, maka syarat formalnya sudah kami lakukan tadi, dan sudah memiliki kekuatan hukum formal juga, bahwa kita sudah berproses sesuai dengan prosedur yang kita bangun bersama, SOP yang kita sepakati bersama. Dan tadi para pendamping dari P2TP2A telah menjalankan tugas-tugasnya dan sudah diregistrasi secara resmi dengan nomor register 1151-10-2022. Itu himbauan dari kami melengkapi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolres. Yuk cegah bareng-bareng tindak kekerasan terhadap perempuan dan terhadap anak, dimanapun kita berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Baik, Komandan bisa tanya, berarti tersangka sendiri normal ini sudah bisa keluar dari tahanannya, dan wajib lapornya mulai kapan gitu, Komandan? Hari apa aja dan Ya, setelah ini proses penangguhan akan dituntaskan. Malam hari ini akan dituntaskan. Kemudian nanti wajib lapornya itu sekarang ada apa ya? Jumat ya, Senin gitu. Nanti dikomunikasikan antara penyidik dengan yang bersangkutan. ada batasan berapa kali harus berapa? Ya, kita lihat nanti perkembangannya. Kami tidak berandai-andai. Ya, yang jelas tahapan itu kewajiban yang harus dilakukan oleh tersangka itu juga kami berharap yang bersangkutan kooperatif. Dan izin dan syarat restoratif justice yang belum terpenuhi bisa informasikan. Ada ya, ada beberapa syarat formil dan material yang harus kami penuhi. Ya. Ada beberapa syarat yang belum terpenuhi, antara lain syarat formil dan material. Ya. Ya. Nanti kami akan jelaskan lebih lanjut ya. Itu terlalu teknis. Ya. Ketika ini ada penangguhan penahanan, RJ masih terus berjalan, akankah proses ini juga masuk ke kejaksaan atau seperti apa? Ya, penerapan pasal yang kami sangkakan terhadap tersangka RB adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini merupakan delik biasa, bukan masuk dalam kelah delik ataupun delik aduan. Ini delik biasa. Kami tidak berandai-andai. Sampai dengan hari ini yang kami sampaikan perkembangannya adalah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Proses restoratif justice belum selesai karena ada persyaratan formil dan material yang belum terpenuhi. Kemudian himbauan yang kami sampaikan tadi. Ya. Kan tadi hasil visumnya ada cetikan ya di leher ya. Ya. Itu bisa terkena pasal percobaan pembunuhan nggak sih Pak? Sampai dengan saat ini persangkaan pasal terhadap tersangka RB adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi ada kemungkinan nggak Pak? Sampai dengan saat ini pasal yang kami sangkakan 44 ayat 1. Pak, benar nggak sih Pak RB sempat mengalami ditahan? Yaitu reaksi yang wajar. Setelah kami jelaskan dan kami buatkan berita acara penolakan, ya
atas perintah hukum, maka akhirnya yang bersangkutan kooperatif. Pak, tadi ini menyebutkan bukan delik aduan ya? Delik biasa, bukan delik aduan. Iya. Biasa ya? Delik biasa, ya, bukan delik aduan. Karena yang kita persangkakan adalah pasal 44 ayat 1. Cukup ya? Pak, perbedaan delik aduan dan delik biasa. Oh, iya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf sudah terlambat sedikit. Semoga berkah ya. Malam ini pulangkan Pak. Bebas Pulangkan ya Pak, bisa dipulangkan Pak. Iya, proses penangguhan akan kita tuntaskan malam ini. Bebas Iya, masih ada kewajiban tersangka RB untuk melakukan wajib lapor sebagaimana diatur di pasal 31 ayat 1 KUHP. Artinya kapan RB bisa bebas dari pulang ke rumah dari Malam ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan tadi update penanganan perkaranya seperti yang kita dengarkan bersama, bahwa setiap laporan yang kami terima, laporan masyarakat yang kami terima itu wajib kami tindak lanjuti. Apabila laporan itu diduga ada peristiwa pidana, maka pasti kami awali dengan proses penyelidikan. Dan apabila dalam proses penyelidikan itu ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, maka kami tingkatkan ke proses penyidikan. Inilah tahapan yang kami lalui dalam proses KDRT yang dialami oleh saudari L yang diduga dilakukan oleh tersangka suaminya, saudara MR alias RB. Dan membenarkan menekankan bahwa betul kalau pihak sebelumnya sudah meminta untuk cabut itu sambil nangis. Terus sebelumnya pihak dari Polres sendiri akhirnya rilis dengan penahanan itu sendiri. Surat permohonan pencabutan laporan, surat permohonan restoratif justice itu kami terima tadi malam. Sebelumnya didahului proses penerbitan surat perintah penahanan, kemudian press release yang kita lakukan kemarin, dan beberapa jam kemudian baru kami terima. Jadi terimanya itu malam tadi ya? Publik menilai ini prank dari Leslar sendiri Pak, karena Saya nggak bisa komentar kalau itu. Berarti penekanan itu betul bahwa pihak kepolisian Kapolres sendiri menerima surat dari ingin pencabutan itu adalah malam hari. Malam hari. Surat kami terima malam hari jam 18 lebih sekian. Berarti ada tidak, yang jam 19 lebih sekian. Berarti tidak betul ya Pak kalau misalkan sore hari siang yang dilakukan oleh pihak korban Yang bahwa tercatat, mengatakan nangis-nangis minta dikeluarkan, diberhentikan ataupun berdamai. Yang tercatat secara administrasi seperti itu kemarin kita terima, dan kita tahu bahwa setelah rilis saudari L datang setelah rilis. Pak, ini sedikit Pak, ini nggak ada sama sekali intervensi dari kedua belah pihak pengacara masing-masing ya Pak untuk membantu penangguhan Tahanan ini Bapak gimana Pak? Persyaratan penahanan, persyaratan penahanan itu diatur semua di KUHP. Ya. Kami berupaya mengikuti aturan-aturan tersebut. Jadi tidak ada penekanan dari Leslie sendiri ya Pak? penekanan dari kedua belah pihak Pak ataupun dari pengacaranya sendiri. Tidak ada. Kami berupaya sesuai SOP secara proporsional dan profesional. Itulah yang menjadi dasar kami untuk melakukan tindakan dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan terhadap kasus ini. Alhamdulillah sekali mendengar keputusan dari Bapak Kapolres Jakarta Selatan bahwa malam ini penangguhan dikabulkan. Iya.
dikasih untuk wajib lapor aja. Alhamdulillah emang itu yang kami harapkan. Kita ngarepinnya begitu, soalnya bukan apa-apa. Kasihan sama Lesti sama Bilar. Rumah tangganya kalau berantakan kita sangat sayangi sekali. Nggak sia-sia kita kesini untuk mendukung Leslar, Lesti Bilar. Ini dari jam berapa Ibu datang ke sini? Jam 1, iya. Kalau kena macet, iya, kesian. Mungkin melihat dari awal sampai sekarang nih kasusnya Leslar. Iya. Nah ya. Nah segini aja. Iya ya. Kasusnya Leslar seperti itu dari awal sampai akhir sekarang. Iya, dari awal kita senang sekali karena kita dari ngefans awalnya ya. kami sangat shock gitu, Iya. kita kecewa, sedih. Iya. Nah akhirnya setelah kita kesini saya lihat oh iya ternyata Lesti dapat petunjuk karena melihat situasi anak. Dapat hidayah lah. Hidayah lah. Iya. Berarti kan kemarin Bilar udah sempat jadi tersangka terus pakai baju oranye. Iya. Situ Ibu melihatnya seperti Itu apa? miris sekali, Kasihan. kasihan gitu loh. Dua-duanya kasihan lah, soalnya kita kan ngefansnya dua-duanya. Jadi jangan ada yang tersakiti lagi lah ya kalau bisa. Mudah-mudahan dengan ada kejadian ini buat pembelajaran buat Bilar Nah, ke depannya lebih baik. biar sadar, biar saling menyayangi lagi ya. Sama lah seperti apa yang diharapkan tadi Bapak Kapolres kan ya, bisa saling harmonis lagi seperti sedia semula ya, dia baru rumah tangga kayak seperti yang harmonis kayak buat contoh gitu. Makanya dengan ada yang begini kita juga ada sedikit kecewa, tapi ya namanya manusia kan gak luput dari salah ya. Ini kan kemarin katanya, tadi siang deh Lesti bilang udah ada perjanjian ya kalau Bilar nggak akan melakukan KDRT lagi. Ini kalau misal kedepannya ini Bu ada terulang lagi ini seperti Ya apa? berarti patah lah. Berarti dia kasih sama diri dia sendiri. Sementara Leslar udah berjuang kan, dia sudah berjuang. Sekarang dia udah memaafkan dengan apa kesalahannya. Masa mau diulang kedua kali? Masa dia mau kejeblos dengan lubang yang sama, ya kan? Jangan Mudah-mudahan kita kan berdoa ibaratnya nggak mungkin lah, apalagi kayak orang tua, keluarganya Bilar pasti shock juga lah mendengar kejadian seperti ini. Itu namanya urusan sama polisi, apalagi sampai menjadi tersangka. Kan kasihan. kasihan kedua belah Mudah-mudahan pihak, sih enggak lah, insya Allah mudah-mudahan. baik yang korban atau yang tersangka. Dua-duanya kasihan, mungkin mereka juga sebenarnya nggak mengendaki ya, itu namanya juga ujian dalam rumah tangga pasti ada, nggak mungkin mulus-mulus aja dalam rumah tangga. Mudah-mudahan aja ke depannya Bilar untuk yang pertama dan yang terakhir ini. Mungkin tanggapannya Ibu nih sebagai Iya. fans, namanya kan Lesti mengambil keputusan itu kan banyak ada yang kecewa Iya, gitu. Kan ada yang pro ada yang kontra ya. Itu udah seperti pasti apa? lah namanya. Ya, namanya seorang netizen pasti ada rasa kecewanya. Ya, tapi kan kita kembalikan lagi. Yang menjalani ini kan rumah tangga itu kan kedua belah pihak. Iya. Ya, jadi kita nggak bisa lah. Kan yang Kalau ngikutin netizen aja terus kebahagiaan dia memang dapat dari netizen kan enggak, ya kan? Kebahagiaan kan dari sepasang suami istri. Apalagi kalau masih saling mencintai ya, kecuali kalau udah enggak ya itu walau alam dah. Iya. Kalau nggak sudah setelah kita juga masaknya nggak mungkin dong. Iya. Masa maksud saya. Ya mungkin ini mau kasih efek jerah aja atau gimana yang nggak tahu lah. Ya, Ya. kapok lah. Kedepannya lebih baik akan baik. Pokoknya mudah-mudahan lah untuk pokoknya untuk semuanya prosesnya ini aja. Lesti Bilar semoga kedepannya Selalu. ini sebuah jadi cambuk, jangan sampai terjadi lagi Untuk pembelajaran. pembelajarannya. Terutama untuk Bilar pelajaran. Iya. Jadi harus dari seorang ini Banyak introspeksi diri, banyak ini menyadari lah kata Suami, kesalahan-kesalahannya. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya nggak begini. Kita mintanya ini yang pertama dan terakhir nih untuk Bilar. Ya, untuk Reksian untuk mendapatkan kebahagiaan selalu ya. Kasihan sama-sama perempuan lah.